sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan teman sejawat yang sudah senior. Bagi saya umurnya kecil tapi pengalamannya jauh di atas saya gitu. Seorang hipnoterapis, Agus Wirajaya. Halo Gus. Halo teman-teman. Ini nyapanya kesana. Kesini kamu. Terus thank you ya kamu sudah mau datang. Sama-sama Bu Linda, saya senang sekali sih diundang ikut ke podcastnya Bu Linda ini. Karena saya tahu kamu orang sibuk. Jadi ketika kamu mau aja saya udah senang setengah mati. Ya, namanya kalau ini lagu satu hal yang menyenangkan untuk berbagi, terus apalagi ya ajak teman sendiri selama masih bisa diatur waktunya kan gitu. Dan saya berterima kasih kan karena bisa menyesuaikan waktu dengan kondisi saya, jadi masih bisa diatur itu yang saya terima kasih sih. Senang lah pokoknya. Sebagai seorang hipnoterapis kamu kan kayaknya ada spesialisasinya juga tentang self hypnosis ya. Nah, apa sih itu biar orang-orang tahu gitu loh, apa self hypnosis itu? Nah, jadi gini Bu Linda, ini teman-teman yang menyaksikan Bu Linda ini pura-pura nggak tahu ya. Karena sebenarnya kami sejawat, kami belajar dari guru yang sama gitu ya, kami belajar pelajaran yang sama dan mendapat sertifikasi yang sama. Seharusnya apa yang saya ketahui Bu Linda pun tahu gitu. Cuman memang saya belajar lebih dulu, lebih lama dan sedikit lebih banyak buku-buku yang saya baca. Mungkin itu karena ada kesempatan untuk itu. Jadi ketertarikan saya pada self hypnosis ini karena ada satu buku itu yang ditulis oleh Charles Tebet itu yang satu kalimat sederhana dia menyatakan every hypnosis is self hypnosis. Jadi semua hipnosis itu adalah hipnosis diri sendiri. Nah, ini yang menurut saya sebuah dasar. Oh, kalau semua hipnosis adalah hipnosis diri sendiri, artinya pada saat orang itu bisa, orang itu mau masuk kondisi hipnosis, maka itu akan lebih mudah dalam prosesnya. Dan karena dibilang every hypnosis is self hypnosis, saya harus mendalami ini. Itu yang menjadi ketertarikan awal saya untuk belajar lebih banyak. Terus kemudian dari situ diskusi dengan Pak Adi cukup banyak. Terus seperti pola biasa Pak Adi adalah selain diskusi pasti beliau menyarankan banyak buku untuk dibaca dulu. Jadi hampir ada belasan buku yang direkomendasikan. Ada yang saya juga diskusikan dengan judul buku dan saya diskusikan dengan Pak Adi apakah beliau pernah baca atau belum, dan kemudian dari situ yang saya sarikan dan akhirnya seperti membuat semacam protokol untuk mempraktekkan self hypnosis, itu dari tahun 2011 lah kurang lebih. Dan akhirnya dari situ saya cobakan, tidak hanya pada diri sendiri, juga ada beberapa, saya ingat saya pernah pada beberapa mahasiswa, pada kemudian tenaga medis di sebuah rumah sakit yang memang bersedia untuk riset itu dengan hasil yang cukup memuaskan untuk saya. Dan setelah protokolnya itu menurut saya sempurna, saya diskusi dengan Pak Adi kembali, ada penyempurnaan dan penambahan serta perbaikan dari Pak Adi. Lalu saya coba bikin pelatihannya. Nah, pelatihan itu yang berlangsung dari 2015 mulai hanya 1-2 kali ya tahun itu. 2016 itu berjalan sepanjang tahun 16, 17, 2018 sampai 2019 awal. Nah, kalau kamu misalnya disuruh promosi atau orang nanya apa sih gunanya kan gitu toh, kalau orang mau ikut pelatihan kan masih nanya apa gunanya itu. Jadi gini Bu, hipnosis itu kan sebetulnya hanya
sebuah cara untuk memfokuskan pikiran. Jadi ada banyak definisi seperti misalnya yang dipakai standar kita adalah di bypassnya critical factor untuk diterimanya program-program pikiran, sederhananya seperti itu. Jadi kondisi hipnosis ini kan kita alami 4-5 kali dalam sehari. Nah, cuman sekarang dengan mempelajari self hipnosis ini kita melakukan secara sengaja. Tidak menunggu kondisi itu terjadi baru kita memprogramkan diri, tapi sekarang kita buat kondisi itu terjadi sehingga kita programkan. Sebab pada saat kondisi hipnosis itu orang lebih terfokus, pikirannya, emosi lebih mudah dimunculkan, memori juga lebih mudah dimunculkan, terus kemudian hal-hal yang sebelumnya mungkin dia lupa dia bisa ingat. Artinya pikiran ini cukup reseptif. Nah, dalam kondisi itu dikatakan program apapun yang ditanamkan akan lebih cepat, lebih efektif. Contoh nih, kalau anak-anak yang belajar dengan nyaman, dengan hati gembira, dengan emosi yang bagus, biasanya hasil yang dia pelajari pun juga bagus, ya. Jadi sebetulnya itu hal yang sederhana dan mungkin setiap orang tahu, cuman sekarang bagaimana kita mengkondisikan diri kita supaya ada di kondisi yang sesuai untuk kita programkan diri. Itu. Kalau kamu disuruh mempromosikan supaya orang tertarik ikut, kalau saya mempromosikan tertarik ikut, sebenarnya lebih baik nggak usah ikut. Oh gitu, oke. Artinya gini, ada banyak cara untuk orang menjadi lebih baik, untuk orang menjadi meningkat baik dalam keterampilan maupun hal-hal lain. Nah, banyak sekali cara, tapi menurut saya self hypnosis ini salah satu yang efektif. Yang kedua, kenapa ini jadi menarik? Sebab kita lakukan pada diri kita sendiri. Belum tentu kita misalnya nih percaya orang yang menghipnosis kita akan melakukan hal yang benar atau yang baik, itu enggak. Belum tentu kemudian meskipun dia praktisi, dia terapis, terus kemudian menyampaikan sugesti, kalau kita main sugesti ini, sugestinya sesuai yang kita mau. Tentu akan lebih menarik atau lebih baik bila sugestinya itu mampu kita buat sendiri dan kita tanamkan sendiri. Keistimewaannya di situ. Nah, sekarang untuk aku sendiri deh, gunanya buat dirimu sendiri apa? Banyak, Bu. Kalau saya karena saya praktekkan itu kan cukup banyak. Misalnya saya sering buat skrip, saya buat skrip sugesti. Maksud saya kalau bilang skrip itu skrip sugesti, dan itu yang saya tanamkan ke diri saya sendiri. Pada saat misalnya mau menyelesaikan buku yang saya tulis bersama istri, itu pun perlu saya lakukan itu karena saya bukan orang yang familiar dalam dunia tulis-menulis. Tapi itu juga buku yang menurut kami harus selesaikan, jadi harus lakukan cara untuk itu. Jadi kita tahu efektifnya sebuah proses hipnosis itu jika digunakan dengan cara yang tepat, maka saya gunakan seperti itu. Termasuk kemudian bagaimana saya menghipnosis diri untuk bisa memenangkan kursi ke DPRD, itu pun tidak lepas dari pola-pola yang itu saya lakukan lewat hipnosis itu pada diri. Itu. Nah, teman-teman, Pak Agus ini selain seorang hipnoterapis, dia juga anggota Dewan DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang baru tapi penuh semangat. Amin. Karena diisi oleh anak-anak muda yang hebat begini. Terima kasih. Tapi kami masih dalam proses bertumbuh dan berkembang sebagai orang yang baru dalam politik, sebagai partai yang juga baru. Memang masih tahap untuk terus belajar dan bertumbuh, Bu Linda. Ada banyak hal yang harus dipelajari, dipahami dengan cepat, tapi tetap dengan semangat bahwa kita ada untuk menjadikan lingkungan kita, menjadikan negara kita lebih baik. Tadi kan ngomong salah satunya hipnosis ini dipakai sebagai jalan atau cara untuk mencapai itu gitu.
Berarti itu memang cita-cita dong, Gus. Cita-cita yang muncul belakangan, Linda. Oh, oke. Ya, cita-cita yang muncul belakangan karena sebelumnya saya belum pernah berpikir untuk jadi anggota dewan gitu ya. Kalau kecil mungkin berpikir jadi presiden, iya. Karena ya kita tahu lah kalau dulu di sekolah, di setiap ruang kelas, di setiap tempat yang kita datangi ada foto presiden lah. Dan naifnya sebagai anak kecil kan berpikir kalau foto saya dipasang di setiap rumah orang itu kan bagus banget gitu ya. Jadi itu dulu cita-citanya begitu, tapi ya semakin bertambah umur, terus semakin ada benturan dari lingkungan, ini yang menyebabkan kita mendegradasi cita-cita kita. Dan ini yang ini pun saya ajarkan di kelas bahwa banyak orang mendegradasi cita-citanya, menurunkan tanpa dia sadari cita-citanya yang tinggi dia turunkan terus karena ada benturan lingkungan, ada pendapat orang luar yang dia tidak siap terima, atau dia rasa orang itu yang ngomong ini orang yang saya hormati, yang ngomong ini paman saya mestinya benar gitu loh. Jadi di situ yang menyebabkan kemudian hilang cita-cita itu. Tapi 2018 kemarin setelah saya merasakan sebagai hipnoterapis kita bisa bantu orang gitu kan, dalam pelatihan kita juga bisa bantu orang, terus kemudian banyak hal yang sudah saya lakukan, bisa bantu orang, dan saya ada di langkah yang kemudian bagaimana kalau misalnya bantu lebih banyak. Jadi di titik itu kemarin, terus kemudian dengan keramaian Pilpres dan dengan kondisi yang saya rasa bahwa ada upaya-upaya yang memecah belah bangsa ini yang saya rasa pribadi ya, mungkin salah, tapi yang saya rasa pribadi seperti itu. Dan saya sebagai mungkin Bu Linda juga, ya. Bu Linda juga, kita sebagai anak bangsa, sebagai kalau bisa dibilang bukan yang lahir asli di Indonesia gitu ya, tapi kita lahir, besar, tumbuh, dapat makan dan hidup di Indonesia, hidup di Bali. Dan kalau itu terjadi, kita punya pilihan untuk membiarkan atau setidaknya do something. Iya, melakukan sesuatu walaupun itu mungkin tidak besar juga. Tapi itu pilihan yang kemudian saya putuskan dengan syarat waktu itu, Bu Linda. Kalau orang tua mengizinkan, kalau kemudian mertua mengizinkan, terus istri mengizinkan, kemudian satu lagi Pak Adi mengizinkan. Karena untuk saya Pak Adi ini orang tua ketiga lah untuk saya, sebab ada banyak hal yang dibimbing beliau dan selalu diskusikan kalau ada persoalan-persoalan yang memang menurut saya beliau bisa bantu. Nah, ternyata saya sudah bilang kalau empat orang ini, 5 sih kalau mama saya berarti kan. Oke, saya jalan. Kalau satu saja tidak oke, saya tidak jadi untuk ambil jalan ini. Dan ternyata ya semua bilang ya silahkan dicoba itu, ayo dijalani kalau memang ada hal baik dari tujuan itu. Jadi dari situ yang kemudian saya memantapkan hati untuk ya udah kita jalani gitu. Walaupun itu juga bukan hal yang mudah, sebab tidak ada latar belakang politik, tidak ada kekuatan finansial, tidak punya kekuatan massa, terus secara modal sosial juga tidak banyak. Kalau dibilang modal sosial dari klien, dari peserta pelatihan itu kan tidak bisa jadikan patokan, karena tidak mungkin kita kemudian timbal balik, kamu sudah di terapi sekarang bantu saya kan tidak juga pantas lah kita lakukan itu. Tapi di situ dalam berproses ini, Bu Linda, tantangannya yang saya rasakan besar, tantangan yang terjadi pun saya rasa ada yang bisa
dijalani, ada juga yang sampai ada benturan nilai, ada kemudian ketakutan, kecemasan yang saya rasakan. Nah ini yang saya gunakan skrip tanamkan kan dalam bentuk sugesti kelompok yang saya lakukan ke teman-teman, karena itu yang saya tahu cara yang bisa saya pakai. Dan sekarang kira-kira ada bedanya nggak Gus antara kamu sebelum jadi anggota dewan dengan sekarang sudah jadi anggota dewan dalam menyikapi hidup atau menyikapi segala hal, itu ada bedanya nggak Gus? Saya rasa ada, karena saya yakin setiap orang bertumbuh, Bu Linda, dengan apapun yang dia hadapi dalam hidupnya gitu kan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, pada saat dia bisa menyikapi dan bisa mengambil nilainya, saya rasa itu akan bikin dia bertumbuh dan menjadikan langkahnya kemudian berbeda. Mungkin kalau dilihat, nah ya kalau Bu Linda kenal saya yang dulu pecicilan, ya sekarang masih aja pecicilan, cuman mungkin lebih halus. lebih tertata. Kalau saya yang dulu sebagai orang yang senang ngajar gitu ya, bahwa ya Bu Linda juga orang yang senang ngajar, pasti paham bahwa apapun yang kita punya, apapun eksplorasi yang bisa kita lakukan, sebisa mungkin kita akan bagikan. Tidak diperlukan pun kita akan bagikan gitu ya. Tapi setelah di sini banyak pelajarannya adalah bagikan sebanyak yang dibutuhkan, lakukan sebanyak yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kompetensi, wewenang, ada batasan aturan, gitu. Justru malah saya rasa sebagai masyarakat, sebagai orang biasa, punya kebebasan lebih banyak ketimbang saya yang sekarang menjabat sebagai pembantunya masyarakat. Jadi sekarang mau ngomong salah, pasti sudah ada undang-undang yang akan kena. Kalau ketimbang kalau jadi masyarakat salah masih bisa ngeles, masih bisa minta maaf. Tapi itu ya bagian dari saya bertumbuh juga sih. Jadi belajar. Gini Gus, saya kan orang awam ya, cuman taunya ada beberapa bintang film yang masuk ke politik jadi anggota dewan, sekali terus kapok, kedua kali mereka nggak mau lagi mencalonkan, mereka bilang habis waktunya dan ya macam-macam lah gitu. Maaf, apakah Agus ada sedikit perasaan kapok gitu enggak? Kalau kapok bilang belum, mudah-mudahan sih tidak gitu ya. Ini kan baru jalan dari 2019 September sampai sekarang udah hampir 2 tahun. Yang jelas dalam berproses ini pergulatannya ada, bukan pada kondisi di luar, tapi lebih karena waktu yang terpakai cukup banyak, walaupun mungkin tidak seperti teman-teman yang di luar Denpasar ya. Kalau di Denpasar syukurnya kami cukup inilah masih bisa jadwal diatur dengan baik, sehingga nggak pernah seperti teman-teman yang di luar itu rapatnya bisa sampai malam, sampai subuh. Jadi syukurnya tidak seberat itu. Tapi ya, dengan saya sebagai dewan ini kadang-kadang kan ada kegiatan sosial masyarakat yang tidak bisa dihindari, ada kemudian kegiatan-kegiatan yang memang harus dilaksanakan di luar jam kantor. Belum lagi kegiatan karena saya masuk dewan ini ada partai yang menyebabkan itu terjadi, dan saya juga ada di kepengurusan partai itu. Nah itu pun juga harus jadi bagian yang saya jalani, karena menjaga partai yang saya ada di dalamnya, membesarkan partai, itu juga menjaga peluang saya untuk di pemilihan berikutnya. Jadi kerja itu yang kadang-kadang menghabiskan waktu, mengurangi jatah saya di rumah bersama anak-anak. Tapi enjoy nggak Gus? Sejauh ini
saya menikmati Bu, menikmati kalau dalam Itu yang penting. ya menikmati walaupun misalnya kalau bilang menikmati bukan selalu saya bilang itu menyenangkan atau menggembirakan, tapi apapun prosesnya saya tahu ini bagian belajar saya berikutnya. Cita-cita selanjutnya? Aduh Bu, ya Supaya didoakan sama semua orang. target saya Bu, kalau 2024 saya bisa maju sekali lagi untuk karena saya rasa di periode ini tugas saya belajar. Tugas saya memahami, tugas saya menyelami proses yang ada dengan harapan di 2024 akan lebih banyak teman-teman dari partai saya yang Masuk, ikut, sehingga nanti di tahun itu lebih enak untuk yang lain karena sudah ada yang menjalani ini sebelumnya. Harapannya seperti itu. Mungkin ya periode berikutnya kalau kondisi yang memungkinkan, ya mungkin saya berharap bisa melangkah di tingkat yang lebih tinggi. Atau kalau bisa balik ke cita-cita masa kecil Bu. Jadi kalau dulu jadi presiden sih enggak Bu, lihat Pak Jokowi itu beratnya setengah mati. Iya. Jadi pembantunya saja. Anaknya banyak soalnya sudah jadi presiden semua diopen nih. Betul, karena dengan kondisi sekarang ditambah wabah ini kan ini yang membuat lebih sulit. Ini yang membuat lebih sulit. Tapi kita perlu apresiasi sebetulnya ya. Ini juga jadi informasi buat kita yang sebagai warga masyarakat. Ya, banyak yang mengeluh, banyak yang protes dalam pola penanganan corona kita di Indonesia. Padahal kalau kita baca artikel dari negara lain atau berita dari negara lain, dunia itu mengakui proses yang terjadi di Indonesia itu jauh lebih baik dari beberapa negara yang lain. Bahkan yang saya baca tadi ya, di mana tingkat kesembuhan COVID di Indonesia sekarang sudah di atas rata-rata. Jadi kadang memang begitu, betul kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Tidak ada nabi yang dihormati di negaranya sendiri. Jadi itu tugas kita sekarang sebenarnya kan, ayo kita sama-sama ya. Karena kalau mau mengeluh, kalau mau melawan, kalau mau nyinyir gitu kan, ya percuma. Kalau saya pilihannya bantu atau diam, kan gitu. Jangan sampai menyusahkan usaha-usaha baik yang ingin dilakukan untuk membawa Indonesia, membawa Bali, membawa Denpasar ini keluar dari wabah corona gitu ya. Jadi serius sih Bu ngomongnya. Sekarang yang nggak serius boleh ya. Mengenai warna pink. Oke. Kenapa kamu memutuskan selalu memakai kemeja warna pink? Sehingga saya ikut nih untuk menyambut kamu, saya ikut. Apa itu dasar filosofinya itu apa? Jadi sebetulnya kenapa pink itu ada wangsitnya Bu? Enggak. Jadi waktu itu saya baca banyak tokoh-tokoh yang ada di dunia, sekalipun dia sangat sederhana dalam berpakaian. Saya pikir apa tujuannya, kan itu yang kita cari tahu. Kenapa sih kayak Steve Jobs selalu pakai baju turtleneck warna abu, terus Mark Zuckerberg yang buat Facebook selalu pakaian yang sama, terus kemudian Warren Buffett selalu pakaiannya gitu, terus kemudian Bapak Jokowi, Bill Gates, ya Jokowi juga kan. Nah dari situ, terus dari banyak saya baca, kenapa ternyata sederhananya adalah dengan baju yang itu saja ada waktu yang dihemat pagi hari Bu. Oke. Sebab kalau kita tidak berseragam, misalnya ngomong
Artinya kita kan mikir mau baju ini ya, baju ini ya, baju ini Iya. ya. Kayaknya udah ini bosan Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya bajunya itu aja Bu di lemari kan nggak milih lagi, yang mana paling depan sudah dipakai. Terus yang kedua, kalau saya pakai baju yang sama setiap hari, orang nggak akan bilang, ih baju yang kemarin dipakai lagi. Kalau ibu pakai baju ini besok pasti Iya. ada yang Iya. ibu baju kemarin pakai lagi. Iya, iya. Tapi kalau baju yang sama kan Iya, iya, iya. orang, oh bajunya itu tok gitu. Iya. Jadi itu yang Mendasar. pertimbangan Iya. saya untuk oke, saya akan lakukan langkah ini dengan satu warna. Nah, pink itu kenapa jadi pilihan? Sederhananya karena tidak banyak Jarang. laki-laki yang Iya. pakai pink. Iya. Sebab dikatakan itu warna perempuan, itu kan Bu. Terus yang kedua, kalau saya pakai warna hitam, tidak semua kondisi memungkinkan saya pakai itu, gitu ya. Kalau pakai putih juga sudah kebanyakan orang pakai, dan saya bukan orang yang api Bu. Jadi kadang-kadang baju nggak kena coret, kotor, sudah kelihatan dekil. Nah, partai saya warnanya putih sama merah, kalau dicampur kan pink. Oh, oke. Itu pertimbangannya. Yang kedua, saya bacalah beberapa artikel tentang warna pink sampai menemukan di situ bahwa pink itu sebenarnya dulu malah digunakan oleh tentara, oleh bangsawan pria di masa-masa lalu sebagai bentuk kebangsawanannya dia, sebagai bentuk keberaniannya dia. Itu dapat malah bajunya pink. Malah perempuan-perempuan dulu yang pakaiannya abu-abu, hitam, biru seperti itu, warna gelap. Jadi sebetulnya ya ini berputar sih Bu. Saya rasa tren warna ini berputar dan nanti juga akan kembali. Jadi ternyata pink itu warna pria kok dulu. Itu yang saya putuskan pakai, sehingga ada diferensiasi, ada pembedaan saya dengan yang lain. Kemudian ada branding yang langsung terbentuk sampai saya dipanggil pink boy, pink man itu di kantor Bu. Artinya ini kan sudah masuk ke bawah sadarnya orang-orang itu, atau sampai anak-anak sendiri juga kalau dia gambar pasti udah, oh ini yayahnya, karena warnanya udah pakai pink. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait konsistensi Bu. Karena saya rasa orang yang konsisten di jalan apapun itu yang akan menjadi salah satu modal keberhasilan dia. Jadi bosen kadang-kadang gitu loh, ingin pakai baju lain ada, tapi memang sudah mulai disingkirin. Kemarin begitu saya beli pink ini, cari kita beli yang 3 gratis 1 lah Bu ya. Jadi biar murah kan, terus punya banyak, sehingga tiap hari saya bisa pakai. Jadi cuman memang apakah saya memaksakan harus selalu pakai pink? Enggak juga. Kalau ada kegiatan yang mengharuskan pakai pakaian lain, atau misalnya ada seragam yang harus digunakan dalam kondisi kegiatan atau rapat tertentu, ya saya ikut aturan itu. Batik. Ya kalau kita enggak ya, enggak ya saya pakai enggak. Sekarang saya lagi cari enggak yang pink Bu, masih belum ketemu. Nah, sebab ya kadang ditanya katanya konsisten pink, tapi ini juga pelajaran untuk saya bahwa kita boleh konsisten dengan aturan kita, tapi ada aturan yang lebih besar yang juga kita harus turuti dan taati. Jadi kalau kita konsisten dengan aturan kita dengan memaksakan kita melanggar aturan yang lain, ini kan juga tidak benar. Tadi saya buka lemari cari ada pink muda, nggak ada. Ini kan pink udah gitu. Kalau dipakai terus lama-lama sih gini Bu. Ini sudah pudar Bu. Gitu. Sekarang jadi tahu. Jadi dulu bingung, kok Agus milih warna pink gitu. Sekarang jadi tahu kenapa. Ya kelihatan lebih muda juga Bu. Iya. Gitu. Terus pemilih partai saya itu kan kebanyakan anak muda dan kaum ibu, kaum perempuan. Jadi ya
Cocok. wilayah itu yang harus bagaimana saya maksimal bisa masuk gitu. Kalau kamu terapi orang sekarang juga sama pakai pink. Saya pakai pakaian ya. Kan kalau pakaian ya tetap kemeja ini setiap hari di luar. Kalau kecuali ada itulah tadi harus pakai safari, harus pakai enggak gitu. Oke, terus sekarang ngomong yang lain lagi. Kan katamu nggak boleh serius-serius ngomong, yang santai. Kenapa pengen anak banyak? Karena bikinnya enak. Memang sudah siap punya anak banyak. Kalau dibilang persoalan siap nggak siap ya kita harus paksa siap. Cuman kenapa pengen anak banyak itu karena saya merasakan hidup saudara berdua gitu ya. Saya lihat papa saya saudaranya banyak, mama saya saudaranya banyak, terus ternyata saya saudaranya berdua dan kadang-kadang di rumah sepi, tapi walaupun banyak sih sebenarnya di rumah juga sepi aja akhirnya gitu ya. Jadi di situ terus Dan istri memang setuju. ya kebetulan istri juga setuju. seneng Ya, punya anak setuju. banyak. Jadi kami memang targetnya dari nikah itu 10 tahun lah 5 anak. Nah 10 tahun, di tahun pertama lahir itu Isaka itu 2011, terus tidak lama 2014 Februari, jadi jaraknya 2 tahun lebih sedikit gitu ya. Kalau Isaka September dia 2011. Nah dari Malika ini ke adiknya ini yang jaraknya agak jauh, 4 tahun, karena dari 2014 ke 18. Malika itu tambah 4 atau 18. Malika, ya Yutika 18 lahir. Saya sibuk pelatihan, keluar kota, terus saya terasa waktu yang enggak inilah, sehingga skip dulu lahir yang ketiga. Lahir yang ketiga ini 31 Desember Bu 2018. Rencananya sih masih agak jauh, tapi ya efek corona lah Bu. Saya salah menerjemahkan. Kemarin dibilang kan work from home. Nah, jadi kemudian jadinya work at home gitu kan. Terus jadinya bukan di rumah aja, terus di kamar aja gitu. Jadilah yang keempat, kemudian jaraknya sama kokonya ini ya 2 tahun 2 bulan. Saya pikir karena kalian sudah menemukan Connie method sehingga melahirkan begitu gampang, kayak anak kucing brul nggak pakai sakit lagi gitu tuh. Jadi ya sebanyak-banyaknya lah nggak sakit kok gitu. Ya, itu salah satunya. Salah satunya. Kalau dibilang penulis The Connie Method terus bilang melahirkan gampang, rasanya enak. Terus anaknya berapa? 1 lah. Kan Ya, kontradiksi. cocok. Katanya gampang, katanya enak, terus proses sedikit kan itu. Tapi 4 kan sudah banyak juga gitu ya. Tapi kami sepakat akhirnya setelah 10 tahun ini ya stop lah. Stop. Karena target memang dalam 10 tahun 5, tapi cuman berhasil 4 ya. Ya enggak bener, harus 1 lagi. Kalau enggak kan gimana Connie method targetnya meleset gitu kan. Enggak, kami kan nggak sebut angka lalu ini. Tapi ini pribadi sih. Tapi kalau lihat kondisi sekarang memang ya agak inilah Bu, karena anak-anak juga tumbuh kan, terus walaupun cece-cecenya ini udah bisa dikaryakan untuk bantuin adiknya, untuk jagain gitu, tapi kan ya istri juga perlu waktu lah untuk dirinya. Ya mungkin sekarang juga. Saya aja sampai lahir anak keempat nggak tahu sama sekali loh Gus. Sampai dikasih tahu, Agus itu si Connie udah melahirkan lagi katanya. Hah? Melahirkan lagi? Iya. Waduh, betul-betul itu karena melahirkan tanpa sakit. Ya karena ini sih kondisi corona juga kan, kita nggak bisa mau info juga, nengok juga nggak bisa gitu kan. Nggak berani juga. Maksudnya kasihan yang bayinya, bukan apa. Betul. Dan teman-teman tuh kalau yang
ibu-ibu muda kalau mau melahirkan dibantu yang dengan hipnosis dan tidak terasa sakit, mudah, nyaman. Nah, itu belajar sama beliau ini, sama sepasang suami istri yang luar biasa. Ya itu kerjaan menyenangkan sih Bu. Iya, bayangin melahirkan tanpa sakit ya wis kayak anak kucing, bludul gitu terus lahir loh. Mau nggak sakit kok gitu. Kalau sakit kan mikir loh sih mau ngelahirin. Tapi sebetulnya begini, kalau kita bicara perempuan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu kan. Nah, ini yang ngomong dokter, yang nanganin Koni juga, dokter Hari itu bilang Tuhan itu menciptakan wanita itu udah siap untuk melahirkan. Itu kodrat, itu hal yang alami. Jadi seharusnya kalau sudah disiapkan seperti itu, selama dia bisa mengkondisikan diri dengan baik, itu pasti bisa dilalui. Yang jadi problem sekarang kan over informasi, ketakutan yang berlebihan, terus cerita-cerita yang serem tentang melahirkan. Dan biasa kalau kita manusia ini kan sukanya sombong-sombongan nih, lebih-lebihan itu kan, saya sakit, aku lebih sakit lagi gitu kan. Jadi nggak boleh ada yang ngalahin nih sakitnya dia. Nah, untuk yang pernah mengalami melahirkan ini kan, wah, buat mereka sudah selesai. Tapi untuk yang belum menikah atau yang baru menikah, dengar teman-temannya sakit-sakitan gitu, kan ketakutan ini yang muncul. Ketakutan ini yang menyebabkan akhirnya menjadi lebih sulit. Jadi sebetulnya proses itu yang kita kembalikan. Pemahaman bahwa wanita itu dilahirkan begitu kok, siap untuk melahirkan. Sudah mesinnya, spare partnya, sudah dalemannya, sudah sampai programnya itu sudah disiapkan seperti itu. Sebetulnya bisa tinggal kembalikan pemahaman itu kepada keluarga sekarang ini, seharusnya bisa dengan mudah kok semua. Gitu ya. Soalnya saya dulu merasa bahwa saya hamil nggak ngerti, maksudnya ya tahu sakit tapi nggak membayangkan gitu loh, sesakit itu gitu loh. Saya mikir ya sudahlah, sakit kayak apa semua bilang kayak ini mau buang air mules-mules, oh ya oke gitu. Ternyata melahirkan. Loh, seru. Pengalaman saya, 4 anak saya seru semua Bu, seru semua. Kalau misalkan itu lahirnya di sini nih, ke klinik apa ya Bu, yang depan lapangan ke sana itu, Harapan Bunda. Itu pertama lahir di situ. Terus yang kedua, ketiga lahir di rumah. Yang di rumah itu maksudnya manggil bidan kan? Di rumah ya. Jadi kita memang memutuskan untuk melahirkan di rumah karena kita merasa terlalu cepat pergi ke rumah sakit juga menyebabkan perasaan tidak nyaman. Begitu lihat judul rumah sakit, sudah nggak nyaman nih perasaan. Terus apalagi kemudian baru diperiksa, bukaannya masih lama dan harus diam di rumah sakit. Rumah sakit itu baunya. Terus jadi tanpa dokter kandungan? Ada dokternya datang kok, ada bidan kok itu. Oke. Jadi kita memilih di rumah karena nyaman. Suasana nyaman ini yang dibutuhkan sebetulnya oleh ibu yang mau melahirkan. Yang keempat, karena memang kondisi corona, kami di rumah sakit kemarin melahirkan. Cuman itu pun juga lucu sih, hampir namanya American standar rasanya. jadi waktu itu kami sudah merasakan kontraksi, terus ke kamar mandi untuk pipis kan, itu buang air. Nah, selesai itu ternyata pecah ketuban dan dia bilang, wah ini sudah waktunya. Jadi kepala mulai keluar. Saya pikir kemarin ya udahlah, apa mau diselesaikan sendiri, cuma pikir-pikir orang sudah di rumah sakit, ya udahlah gitu kan. Kita panggil lah bidan sama petugas yang jaga, malah mereka yang panik sebetulnya.
Nah itu saya bilang, untung juga lahirnya di ranjang, Bu. Nggak di kloset. Iya, kalau di kamar mandi itu bisa namanya American Standard sesuai merek kloset. Keponakan saya satu anaknya lahir di kloset. Ya kalau klosetnya merek tutup mungkin kan kasih nama tutup anaknya. Jadi Itu anak ketiga yang lahir di kloset. Masih ada anak keempat juga ponakan saya. ya, jadi inilah cukup menyenangkan sih sebetulnya kalau kita menikmati prosesnya itu. Yang sering kan ketakutan, panik, terus orang tua juga ada di posisi yang aduh gimana ya, udah ya gampang aja deh pokoknya gitu kan. Jadi akhirnya banyak pilihan-pilihannya untuk sesar, walaupun sesar pun tidak salah karena tetap itu pilihan masing-masing. Jadi tetap selama itu bisa dia jalani dan dia siap mempertanggungjawabkan kan, silakan. Ya, anak saya yang kecil sesar. Karena matanya Ya, karena ada kondisi-kondisi medis yang kita juga harus pahami. Nah, sebagai orang yang bukan bekerja di medis kan kita tidak boleh paksakan, pokoknya pasti bisa, enggak lah. Kita kan hipnoterapi ini komplementer, melengkapi. Jadi kita bagian urusan emosi, urusan pikirannya, urusan medis ya biar dokternya atau tenaga medis yang jadi pilihan dia. Tuh. Kalau menantu saya normal dan saya kebetulan nemenin. Kemarin. Ya, sampai minta, mami sisir aja mami, nggak kuat mami. Iya boleh sampai. Akhir juga. Akhir normal. Ya, makanya Koni Method sangat membantu ibu-ibu muda ya yang untuk mempersiapkan batin juga ya untuk melahirkan. Terus ya gitu sih Bu. Tapi selama corona Koni Method pelatihannya masih atau sejak bukan karena coronanya sih, karena kan 2018 itu yang nomor 3 lahir dan sekarang baru 2 tahun. Terus enggak kan dulu kayak buka gitu tuh untuk ibu-ibu hamil, ada senam hamil, ada ini. Ada yoga sih, yoga untuk ibu hamil. Sekarang masih kelas. Sementara itu kita tutup yang di Grand Sudirman, kita mau pindahkan ke rumah. Oh iya. Sebab ya ini Koni dengan bayi 2 bayi dan 2 CC-nya itu karena ada sekolah itu Bu kan, kita kegiatan sekolah semua online sehingga dia harus kasih waktu yang banyak di situ untuk anak-anak. Jadi ya toko akhirnya agak inilah padahal kalau yoga sih teman-teman praktisinya itu ada yang rutin. Cuman tetap kita akhirnya putuskan untuk pindah ke rumah. Sekarang kebetulan ada beberapa ruang kosong yang bisa kita pakai, jadi lebih memudahkan. Terus selama jadi anggota dewan, waktumu untuk keluarga, untuk anak-anak masih bisa mengatur? Jujur tambah berkurang. Gimana sih tambah berkurang? Jujur waktunya berkurang. Iya. Berkurang untuk istri, untuk anak, iya. Harus diakui iya gitu kan. Ini tantangan juga untuk saya karena keluhan dari Koni pun ada. Saya nggak bisa bilang terus bahwa ini saya ideal sekali saja, iya. Saya orang yang paling benar itu kan. Ada hal-hal itu yang memang disampaikan dan berusaha sih. Sebab kadang-kadang ya saya orang yang kalau sudah kadung pegang HP Bu bisa nggak dengar orang ngomong. Kalau misalnya kadung sudah sibuk sama ini, abai sama kondisi di luarnya. Kalau orang di hipnosis kan levelnya apa namanya negatif auditory hallucination gitu kan. Istilahnya orang ngomong apa dipanggil pun saya nggak dengar. Itu sering dalam kondisi seperti itu saya kalau udah pegang HP dan ini mungkin cukup nggak nyaman untuk Koni.
karena memang dia orang yang butuh waktu. Kalau kita ngomong bahasa kasih kan dia butuh waktu. Jadi ya kita paham ini dan saya sih berusaha untuk perbaiki. Saya berusaha perbaiki, maksudnya kan kamu juga masih menyesuaikan diri di kerjaanmu yang baru kan, jadi ya ada tantangannya itu yang memang jadi PR saya. Ya syukurnya sejauh ini sih istri mengerti, anak-anak juga paham gitu ya. Kadang-kadang saya berterima kasih karena kalau yang paling gede itu bisa bilang ayo main ya gitu. Oh sampai dia ngomong begitu berarti kan dia butuh. Nah ini jauh memudahkan ketimbang yang kita nggak tahu anaknya mau apa. manggil kamu ayah. Ya ya. Oh ya ya. Ya. Kalau orang tua Agus kan juga sudah ya mulai umur lah. Itu kan juga butuh perhatian kamu tuh. Syukur-syukur Mereka punya kegiatan sendiri. Mama papa saya masih punya kegiatan sendiri dan masih cukup aktif ya di umurnya. Papa saya tahun 50 berarti sekarang 71 beda 3 tahun sama mama saya 68, tapi dua-duanya masih aktif sama pekerjaan masing-masing. Dan kita juga sebagai anak juga ya udahlah selama orang tua masih Happy, bilang ya. sanggup dan menikmati ya silahkan saja, sebab kan banyak yang kita lihat begitu orang tua dilarang melakukan Iya. pekerjaan yang Langsung dia drop. suka atau menghindari supaya tidak payah dengan alasan wah kasihan gitu kan sudah tua, terus dikurangi kegiatannya dan akhirnya malah Drop. cepat kondisi penuaannya muncul. Nah itu yang menyebabkan udahlah selama masih dinikmati, selama masih bilang masih kuat ya. Kalau saya kan melihat kamu cuman dari jauh, maksud saya, wih Agus jadi anggota dewan pasti sibuk banget. Terus sekarang Koni dengan 4 anak loh gitu. Gimana itu cara ngatur waktunya gitu. Tapi ya oke lah, nanti semakin lama kamu semakin wise. Kalau waktu sebisanya sih kayak bisa lah kita atur, kalau cuma 15 menit, setengah jam sehari untuk itu dipaksakan. Sebetulnya kalau saya memang lebih konsisten lagi, sebab sulitnya begini Bu, kadang sampai rumah itu kita baru bisa periksa chat itu cukup banyak dan kita harus balesin. Nah syukur ada Pak Benny ini yang kadang-kadang saya bilang, Pak Bro tolong yang ini di telepon, yang ini dibalesin itu, jadi cukuplah meringankan. Tapi di luar itu ya diupayakan lah Bu. Itu menariknya gitu. Oke, kalau misalnya nih kamu sebagai penutup, kamu boleh pesan sama anak-anak muda, nggak usah takut untuk jadi anggota dewan, untuk memperjuangkan ya Indonesia ini gimana kamu ngomongnya? Pesan saya dua Bu ya. Ya. Pertama, saya ada pelatihan self hipnosis lagi tanggal 29-30 Mei yang akan datang. Ini pelatihan yang sudah masuk ke sekian belas kali gitu ya, yang sempat berhenti karena corona. Jadi yang memang ingin belajar silakan nanti hubungi saya atau masuk ke Instagram saya, untuk di situ tanyakan nomor kontak untuk pendaftarannya. Jadi yang jelas ayo belajar sama-sama untuk memprogram diri, meningkatkan kualitas diri dan hidup kita. Itu yang pertama. Bau-baunya jualan gitu kan. Ikut teman-teman bagus, saya sudah pernah ikut bagus. Jadi bau-baunya jualan gitu ya. Yang kedua, kepada teman-teman, kepada anak muda, kepada para remaja yang menyaksikan acaranya Bu Linda ini, para orang tua yang akan memiliki anak-anak nanti atau yang sudah punya anak-anak remaja, saya rasa doronglah anak-anak ini untuk memiliki cita-cita bisa
berguna untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa gitu ya. Sebab kalau bangsa ini, kalau Indonesia ini aman, nyaman, damai, maka kan semua kegiatan juga kita bisa akan lakukan dengan menyenangkan, dengan hasil yang maksimal. Tapi kalau misalnya kita skeptis, kita abai, kita hanya mementingkan yang penting saya jalan terserah orang lain gimana, nah kita nggak tahu akan seberapa lama bangsa ini akan bertahan. Jadi pilihannya adalah ayo kita jadi bagian yang aktif untuk menjaga negara yang kita cintai ini, ketimbang kita jadi bagian yang akhirnya skeptis dan tidak mau melakukan apa-apa. Jadi pesan saya itu jangan takut kalau memilih jalur politik praktis seperti saya, karena di luar sana kesannya seram, menakutkan, kesannya kotor, tetapi ada banyak hal-hal baik yang sebetulnya juga bisa dilakukan dengan mengemban jabatan sebagai pembantunya rakyat ini. Mungkin itu Bu Linda, biar nggak kebanyakan. Thank you. Soalnya jujur bener itu. Saya kalau dengar kata politik udah merasa serem sekali, kayak hutan rimba yang gelap gulita. Padahal kalau politik kan senyatanya kalau Aristoteles bilang adalah cara untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jadi pemilihan ketua kelas nggak jauh dari politik. Pemilihan pemimpin di tempat ibadah nggak, ya itu juga namanya politik. Tujuannya apa? Kita pilih supaya tempat ibadah ini dipimpin oleh orang yang baik, mampu, sehingga siapapun yang ada dan datang ke tempat ibadah ini juga mengalami kemajuan, kan seperti itu. Jadi itu yang Jangan takut. jangan takut coba. Politik tidak seseram itu. Masih banyak hal baik yang bisa dilakukan. Oke. Thank you banget kamu Terima kasih, menginspirasi Bunda. supaya kita semua itu melek politik ya. Betul. Tidak skeptis. Oh, Bu Linda salah satu yang Jokowi apa sih, Jokower namanya, yang hampir setiap hari, Sampai tergila-gila sama Jokowi. hampir setiap hari itu yang benar-benar apa ya, kalau di medsos itu die-hardernya, pokoknya salut saya. Sampai dimusuhin banyak orang. Oke, thank you banget. Terima kasih Bu Linda. Ya, teman-teman, pamit dulu. Semoga podcast ini benar-benar bisa memberi banyak berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Thank you. Salam, bye-bye.